Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernan Alan Andriansyah dengan NIM 2503010202481. Di sini saya akan memaparkan rencana strategis, pengembangan rencana strategis untuk perusahaan Pertamina atau My Pertamina dalam menghadapi transformasi digital. Di sini saya mengambil judul akselerasi transformasi digital My Pertamina menuju super app ekosistem energi terintegrasi. Sini saya mengerjakan paparan ini untuk memenuhi ujian akhir semester matkul manajemen strategik, baik untuk pertama, yaitu adalah profil perusahaan PT Pertamina atau Persero sebagai badan usaha milik negara atau BUMN strategis memiliki peran vital dalam menjamin ketahanan energi nasional saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen, Pertamina meluncurkan My Pertamina sebagai platform digital untuk meningkatkan efisiensi, layanan, transparansi, transaksi, serta pengalaman pelanggan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh perusahaan yaitu dari PT Pertamina Persero dengan fokusnya yaitu ke arah aplikasi My Pertamina itu sendiri. Baik, pada kesempatan kali ini pokok bahasan saya akan bagi menjadi tiga, yaitu analisis lingkungan perusahaan yang akan menggunakan analisis eksternal dan analisis internal, kemudian pengembangan strategi perusahaan, yaitu dengan mengidentifikasi strategi yang dapat diambil oleh perusahaan, dan yang ketiga adalah penyusunan rencana implementasi, yaitu menyusun rencana implementasi strategis yang perlu diambil perusahaan setelah dilakukan kedua analisis tersebut. Baik, yang pertama adalah analisis lingkungan. Di sini saya akan menggunakan kedua dua analisis, yaitu analisis eksternal dan analisis internal. Pada analisis eksternal, saya akan menggunakan alat seperti PESTEL, yaitu dalam hal ini adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, atau Poster 5 Forces untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan dalam menghadapi transformasi digital. Kemudian dalam analisis internal akan menggunakan alat seperti analisis RBV, analisis SWOT, dan analisis kompetensi inti untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Uh, Pada analisis eksternal, saya sudah melakukan dua analisis, yaitu analisis PESTEL dan Porter 5 Forces. Pada analisis PESTEL, saya menemukan uh, analisis dan dampaknya, yaitu pertama, yaitu pada faktor politik, yaitu kebijakan pemerintah tentang pembatasan BBM bersubsidi dan mandat penggunaan aplikasi digital untuk pemantauan. Dampaknya kondisinya ini adalah tinggi, yaitu dengan mewajibkan adopsi, sehingga memberi dampak mewajibkan adopsi My Pertamina, namun berisiko protes publik apabila sistem gagal. Kemudian yang kedua, pada faktor ekonomi, analisisnya yaitu fluktuasi harga minyak dunia dan inflasi daya beli masyarakat, pertumbuhan cashless society. Dampaknya kategorinya sedang, yaitu masyarakat mencari efisiensi atau promo di tengah kenaikan harga yang sedang berlangsung. Ketika ada inflasi ataupun fluktuasi harga minyak yang tidak stabil, jadi masyarakat akan mencari efisiensi, banyak promo-promo karena ada kenaikan harganya tersebut. Kemudian untuk yang sosial, analisisnya ada perubahan perilaku konsumen yang semakin mobile first. Namun ada gap literasi digital di kalangan pengemudi tua atau di daerah-daerah pedesaan, mungkin penjuru-penjuru negeri, sehingga memberi dampaknya termasuk tinggi. Itu perlu UI atau UX yang sangat sederhana dan edukasi lapangan yang cukup masif. Untuk faktor teknologi, yaitu ada perkembangan AI, data analisis, 5G, dan LOT di SPBU.
sehingga nozzle otomatis terkoneksi dengan aplikasi. Ini termasuk memberikan dampak yang tinggi karena memungkinkan personalisasi promo dan deteksi fraud secara real time, sehingga lebih efektif dalam mengidentifikasi apabila terjadinya fraud. Dan dari faktor lingkungan, yaitu ada dorongan global untuk net zero emission dan penggunaan kendaraan listrik memberikan dampak yang sedang kategorinya, di mana My Pertamina harus berevolusi mencakup ekosistem EV sendiri, seperti lokasi SPKLU-nya. Untuk yang faktor hukum, yaitu analisisnya UU Perlindungan Data Pribadi atau UPDP, termasuk dampaknya kategori kritis, di mana keamanan data pengguna adalah prioritas mutlak untuk menghindari tuntutan hukum. Jadi dari My Pertamina sendiri harus memiliki keamanan data yang cukup baik dalam melindungi data pengguna, sehingga itu menjadi prioritas yang mutlak untuk menghindari tuntutan hukum. Baik, itu adalah analisis pestel dari saya. Kemudian lanjut menggunakan Porter Forces, yang dimana yang pertama adalah ancaman pendatang baru atau rendah di BBM, tinggi di fintech, sehingga masuk ke bisnis distribusi BBM sulit. Namun, banyak aplikasi fintech seperti GoPay, OVO yang ingin menguasai data pembayaran transportasi, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina. Yang kedua adalah daya tawar masuk dalam kategorinya sedang, di mana Pertamina bergantung pada vendor atau teknologi provider untuk infrastruktur aplikasi My Pertamina itu sendiri. Sehingga apabila daya tawar masuknya tinggi, itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan PT Pertamina itu sendiri. Ketiga adalah daya tawar pembeli. Ini memiliki kategori yang tinggi karena konsumen sangat kritis, sehingga apabila aplikasinya lambat, mereka akan menolak menggunakan atau pindah ke SPBU swasta seperti Shell, BP, Vivo yang menawarkan pengalaman lebih mulus. Ketika konsumen sudah kritis terhadap aplikasi dan apabila itu dijadikan lemot atau mungkin bagaimana nih, sehingga mungkin dapat terjadi pindah SPBU swasta. Untuk yang empat adalah ancaman produk pengganti dan kategori sedang, kategori listrik, dan transportasi umum mengurangi frekuensi kunjungan ke SPBU. Untuk yang terakhir, persaingan industri termasuk dan kategori sedang ke tinggi, yaitu di mana SPBU swasta seperti Shell, BP memiliki aplikasi oil test yang sangat responsif dan user-friendly untuk menentukan standar tinggi bagi aplikasi My Pertamina itu sendiri untuk pengembangan aplikasinya. Baik, selanjutnya adalah analisis internal. Di sini saya akan menggunakan analisis SWOT, di mana strength itu ada jaringan luas, di mana ribuan SPBU di Indonesia itu menjadi salah satu kekuatan dari Pertamina itu sendiri. Dan monopoli subsidi, satunya penyalur BBM yang bersubsidi di Indonesia, yaitu yang ketiga adalah dukungan pemerintah, mandat regulasinya kuat, sehingga yang empat, basis data besar, jutaan data kendaraan dan perilaku konsumen. Dan di sini ada weakness-nya. Yang pertama adalah reputasi aplikasi, sering terjadi crash ataupun lag, sehingga cukup signifikan bagi penggunaannya. Dan yang kedua adalah infrastruktur lapangan, di mana koneksi internet di beberapa SPBU cukup mengalami gangguan atau tidak stabil. Dan yang ketiga resistensi SDM, operator SBPU kadang enggan menggunakan sistem digital, masih menggunakan sistem manual seperti cash atau sebagainya. Jadi seperti memperlambat antrian. Kemudian ada integrasi data, silo data antar perusahaan anak Pertamina masih terkadang belum terhubung, sehingga memberikan itu adalah weakness dari My Pertamina itu sendiri. Nah, dari opportunities ekosistem EV, integrasi bayaran booking SPKLU, dan yang kedua ada monetisasi data, target advertising dan kerjasama merchant. Dan yang ketiga adalah ada cross selling, di mana jual pelumas, asuransi atau booking service via aplikasi dapat dimasukkan dalam kategori opportunities, sehingga yang terakhir adalah gamifikasi yang meningkatkan engagement pengguna muda. Dan di situ menemui threats, di mana threats-nya adalah cyber security, serangan ransomware atau kebocoran data pengguna itu sangat penting.
Kemudian yang kedua ada sentimen negatif publik viral di medsos. Jika terjadi kegagalan sistem saat antri dapat menimbulkan keresahan pada publik dan kepercayaan akan turun. Dan yang terakhir adalah disrupsi teknologi, di mana teknologi pembayaran tanpa aplikasi, misal RFID plat nomor, itu termasuk kris. Kemudian masuk yang kedua, yaitu pengembangan strategi. Saya menggunakan TOS Metric. Untuk yang pertama adalah strategi SO, Growth Penetrasi Pasar, di mana ini adalah, dalam hal ini adalah digitalisasi total SPBU. Yaitu memanfaatkan jaringan SPBU yang luas untuk mewajibkan atau mendorong penggunaan aplikasi guna menggunakan big data atau bernilai tinggi. Integrasi penuh nozzle SPBU dengan aplikasi, pembayaran otomatis tercatat saat nozzle diangkat. Dan yang kedua adalah strategi WO, yaitu perbaikan internal, revitalisasi UI atau UX dan infrastruktur. Sini dapat memperbaiki kelemahan aplikasi untuk menangkap peluang pasar, recording arsitektur aplikasi menjadi cross service agar lebih ringan, serta penyediaan Wi-Fi khusus transaksi di SPBU Blind Spot. Yang ketiga ada ST disrupsi, itu Beyond Full Ecosystem, itu dengan menggunakan kekuatan pasar untuk menangkis ancaman disrupsi EV dengan menambahkan fitur lokasi dan bayaran charging station serta fitur swap baterai untuk motor listrik di dalam My Pertamina. Dan yang keempat adalah strategi WT, yaitu defensif dalam keamanan dan kepercayaan. Strategi WT defensif keamanan dan kepercayaan, yaitu dengan memperkuat keamanan cyber untuk mencegah kehancuran reputasi dan melakukan implementasi standar ISO dan audit keamanan berkala oleh pihak ketiga yang independen. Baik, kemudian yang ketiga adalah rencana implementasi. Ya, ini visinya yaitu menjadikan Pertamina the Ultimate Energy Convention Apps pada tahun 2027. eh, di mana pada tahap pertama yaitu ada fondasi dan stabilitas, yaitu pada bulan pertama sampai bulan ke-6. Fokusnya di sini adalah perbaikan teknis mendasar seperti bug fixing, di mana beberapa aktivitasnya adalah audit menyeluruh pada UI dan WX, peningkatan kapasitas server, pelatihan intensif operasi PBU tentang penggunaan edisi atau aplikasi, di mana sumber daya yang diperlukan adalah tim IT, vendor cloud, dan trainer SDM. Dan yang tahap kedua yaitu pada bulan 7 dan sampai 12 yaitu integrasi dan ekosistem. Fokusnya di sini adalah konektivitas dan fitur loyalitas, di mana ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan, yaitu integrasi pembayaran dengan lebih banyak e-wallet, tidak hanya link aja, peluncuran fitur booking service kendaraan bekerja sama dengan bengkel mitra, dan implementasi LOT pada nozzle di SPBU prioritas atau di beberapa kota besar khususnya. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah tim partnership, developer LOT, dan marketing. Dan pada tahap ketiga, yaitu bisa pada bulan 13 sampai 24, yaitu fokusnya adalah ekspansi dan personalisasi. Di sini ada AI, big data, dan energi hijau. Dan ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan, yaitu dengan peluncuran fitur carbon calculator atau jejak emisi pengguna, dan integrasi ekosistem EV atau battery swap charging. Dan yang terakhir ada penerapan AI untuk personal promo di dalam aplikasi, misal penggunaan solar dapat ditawarkan oleh oli diesel atau mungkin diskon 20% atau mungkin ya dapat banyak dilakukan untuk menerapkan AI sehingga dapat menarik makin banyak pelanggan. Sumber daya yang dibutuhkan adalah data scientist, AI engineer, dan green safety strategis. Baik, untuk yang selanjutnya, pada indikator kerja utama atau IKU, sini saya sudah bagi pada 6 kategori, yaitu yang pertama adalah kategori finansial, yaitu persen transaksi cashless via aplikasi. Mana target per tahunnya persen transaksi cashless via aplikasi lebih tinggi ya, di mana untuk kategori pelanggan, monthly active user atau MAU, mencapai tentu target per tahunnya mencapai 25 juta user aktif. Dan yang ketiga pelanggan, yaitu rating aplikasi atau Play Store, di mana pada target per tahunnya bisa minimal 4,5 bintang pada di Play Store atau App Store. Untuk yang kategori operasional, yaitu KPI-nya sistem downtime, karena target per tahunnya di bawah 0,01% per bulan. Untuk yang kategori operasional,
pada kategori KPI-nya adalah kecepatan transaksi, scan to peak, QRIS atau segala semacamnya, yaitu target totalnya adalah di bawah 5 detik kecepatannya. Dan yang kategori pertumbuhan, jumlah mitra non BBM di aplikasi, target per tahunnya lebih dari 100 mitra baru. Kemudian untuk manajemen resiko atau dan mitigasinya, saya bagi menjadi 4. Ya, resikonya adalah kegagalan sistem crash saat peak hour, sedang jam-jam padat, probabilitasnya yang mungkin sedang, sehingga dampaknya ini sangat kritis. Sehingga strategi mitigasi yang saya, menurut pendapat saya adalah menggunakan arsitektur cloud native dengan redundansi tinggi, menyiapkan mode offline first, transaksi cuma lokal lalu diunggah saat online. Karena mungkin data internet mungkin tidak stabil atau semacamnya. Untuk yang kedua adalah kebocoran data pengguna, probabilitasnya mungkin sangat rendah, tapi dampaknya sangat kritis. Yaitu strategi mitigasi menurut pendapat saya adalah penerapan enkripsi end-to-end, yaitu mungkin penetration atau testing rutin tiap kuartal dan kepatuhan ketat terhadap UU PDP. Dan yang ketiga adalah resistensi publik atau viral negatif, di mana probabilitasnya mungkin sering terjadi atau tinggi, tapi memiliki dampak yang sedang ya. Strategi yang mitigasi yang saya menurut pendapat saya adalah membuka kanal pengaduan atau CS yang 20 bisa aktif 24 jam di dalam aplikasi yang responsif dan strategi komunikasi yang baik dan transparan. Dan yang terakhir adalah fraud atau penyalahgunaan subsidi, di mana probabilitasnya termasuk sedang dan dampaknya sangat tinggi. Kemudian strategi mitigasi menurut pendapat saya yaitu dengan melakukan implementasi AI untuk mendeteksi anomali pada pola pengisian BBM, misal plat nomor ganda atau ya bisa diduplikasikan plat nomor sehingga mungkin dapat mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Baik, eh, dari beberapa analisis dan strategi mitigasi, saya dapat memberikan kesimpulan dan saran yaitu transformasi digital My Pertamina bukan sekadar inisiatif pemenuhan mandat regulasi penyaluran BBM bersubsidi, melainkan pivot strategis yang krusial bagi keberlangsungan bisnis bagi PT Pertamina Patra Niaga di masa depan. Berdasarkan analisis komprehensif dengan Pestel, Forces, dan analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini harus berevolusi dari sekadar payment tool yang kaku menjadi energi dan lifestyle. Mana super app, data perilaku konsumen yang didapat adalah aset baru yang akan membuka kanal pendapatan di luar penjualan bahan bakar. Untuk di mana saran saya adalah untuk memastikan keberhasilan melunasi rencana strategis ini, kami merekomendasikan langkah-langkah berikut pada manajemen puncak yang dilakukan pembentukan Digital Task Force, yaitu dengan membentuk tim khusus lintas fungsi dengan mungkin kebutuhan IT, operasi retail, dan komunikasi korporat yang bekerja dengan metode agile, yaitu bukan birokrasi korporat tradisional untuk mempercepat pengambilan keputusan teknis, di mana kemudian perlu dilakukan audit atau quick wins, UI, dengan menyederhanakan alur pendaftaran dan pembayaran, dan malah hapus langkah-langkah yang tidak perlu atau friksi untuk mengurangi antrian di SPBU, karena itu mungkin sangat berpengaruh. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada kestabilan aplikasi di perangkat low-end. Baik, berikut cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau data yang mungkin keliru, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.